Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Yanti Sri Yulianti selaku narasumber menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Kota Sukabumi. Yang kami hormati Kepala Bapeda Kota Sukabumi. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Sekota Sukabumi atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat Sekota Sukabumi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bidang PPM Bapeda Kota Sukabumi beserta jajaran. Yang kami hormati Sri Kandi Kota Sukabumi. Yang kami hormati Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Kota Sukabumi. Yang kami hormati USB Kota Sukabumi. Yang kami hormati Kohati HMI Kota Sukabumi. Yang kami hormati Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Kota Sukabumi. Yang kami hormati IWAPI Kota Sukabumi. Yang kami hormati Forum Disabilitas Kota Sukabumi. Yang kami hormati Apindo Kota Sukabumi. Yang kami hormati NPCI Kota Sukabumi. Yang kami hormati Aisyah Kota Sukabumi. Yang kami hormati KOW Kota Sukabumi, serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini, Kamis 24 Januari 2025 di ruang pertemuan Bapeda Kota Sukabumi dalam acara Forum Group Discussion Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender Kota Sukabumi. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Kota Sukabumi kepada Bapak Asep Suhendrawan, SOS MAP, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Ibu Yanti Sri Yulianti selaku Ketua Perkumpulan Kerlip ya.
Pelituh Keluarga Peduli Peduli pendidikan. Pendidikan ya. Nah, ini untuk diketahui Bapak dan Ibu juga semua peserta beserta seluruh jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu semua para peserta FGD pengarus utama gender yang hadir. Tadi juga di pembawa acara disampaikan berbagai organisasi hadir. Banyak kan dari organisasi kewanitaan ya, banyak Iya. musyawarah Afirmasi. ya. KOP. Sebelum dilanjut, Kok hati. yang hadir di sini saya ngecek ya. Yang pertama karena mohon maaf Bu, pada hari ini kami dengan waktu yang sama mengadakan 3 kegiatan. Takut ada yang salah masuk. Iya betul, ada yang di bawah juga ya. Tadi yang untung nanya rapat apa? Pengarus utamaan gender di Kiwarang kan bonus tadi. Ada 3. Ya, ada 3 ya. Masya Allah, 3 ya. 3, Ya Allah. makanya takut salah ada yang masuk ke sana. Jadi tolong dicek. Aku saya Miwarang lah pembawa acara beli ikut rapat PUG aya dihandap. Maksudnya iya nya. Ya. Leres. Ayo lepat tadi. Tadi juga diundang para camat, diundang ya Bu ya? Ada dari kecamatan? Dua kali. Oh iya, Baros ada ya. Terus ada kecamatan ada ya. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan kesehatan, kebarokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, bahwa kegiatan FGD pengarus utamaan gender ini merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret yang sistematis dan terstruktur agar kebijakan dan program pembangunan yang kita jalankan dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin. Itu ya Bapak dan Ibu, jadi kegiatan dapat pada hari ini maksud dan tujuannya yang telah tadi kami sampaikan. Dan ini juga sesuai dengan tema pembangunan kita Bu di 2026, karena kita sudah melaksanakan beberapa tahapan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan penganggarannya. Bahwa tahapan yang pertama kita juga sudah melakukan tahapan-tahapan mulai dari rembuk warga kan, kemudian masuk ke musrenbang kelurahan, dan terakhir kemarin adalah musrenbang kecamatan, di mana tema pembangunannya itu adalah bagaimana mewujudkan pembangunan Kota Sukabumi yang inklusif dan berkelanjutan ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa pembangunan yang akan kita jalankan itu betul-betul harus bisa dirasakan oleh semua pihak, oleh semua masyarakat, dan berkelanjutan. Tidak hanya dirasakan sekarang ya, mungkin juga harus dirasakan ke depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itulah pembangunan yang harus dilakukan, termasuk di antaranya bagaimana kita menyusun rencana aksi daerah pengarus utamaan gender ini ya. Jadi bagaimanapun juga karena bersifat inklusif, jadi tidak hanya dirasakan oleh kaum hawa aja Bu, tapi juga perempuan juga harus dirasakan dari berbagai kalangan ya. Saya juga tadi mendengar ada diundang kelompok disabilitas. Iya betul. Ini harus bisa dirasakan semua. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan penyusunan rencana aksi daerah ini dapat membuahkan hasil sebagai sebuah dokumen Bu, bagi kita di Bapeda, sebuah perangkat daerah yang menyusun kebijakan dari semua aspek pembangunan untuk
beberapa tahun yang akan datang sesuai dengan periodisasi di mana kita akan membuat rencana aksi daerahnya kaitannya dengan fisik. Di sini hadir Ibu Sektis PU Dari PU ya. dari perhubungan ada Pak Sektis, kemudian dari perizinan ya ini juga hadir, PMPTS. Iya. dari Daldu Disduk Capil. nomenklaturnya ya. Dalduk kan. Oh, Disduk ditambah dari Capil. Tasir. Astagfirullahaladzim. Duk Capil ya. Hari ningali wajah Kak Ibu Rita nyampe Daldu karena memang pernah di sana Bu. Oh, sekarang di DPP Itu Capil. Dari Daldu tadi hadir ya Ibu sama Bu Lena. Karena itu dan semua intinya. Bapak dan Ibu semua lah intinya. Jadi bagaimana pada hari ini kita sama-sama membahas bagaimana pengarus utama gender dalam sebuah dokumen nantinya rencana aksi daerah. Alhamdulillah Ibu Yanti jauh-jauh dari Bandung, Masih Jawa Barat, Pak. masih jauh barat. Abdi Tapi Serasa nggak tahu tak di Riau. kalau diundang ke IKN Bu, hadir ya? Saya ke sana, Pak. Oh, enak gitu. Apalagi ke Sukabumi dekat ya? Iya, makanya Iya, masa Sukabumi enggak Kalau- gitu. Alhamdulillah terima kasih Ibu dan jajaran telah hadir di Kota Sukabumi. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian ya dari Kerlip sehingga bisa hadir untuk bersama-sama kita bagaimana menyusun pengarus terutama gender di Kota Sukabumi. Karena juga kami sedang menyusun Bu rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, RPJMD, ya. di mana RPJMD itu adalah akan menindaklanjuti program kegiatan dari wali kota dan wakil wali kota terpilih ya. Dan kita sudah melakukan komunikasi dengan wali kota terpilih sehingga beberapa program kegiatan yang dia janjikan kepada masyarakat itu Udah juga bisa masuk di tahun sudah ini. masuk di sana insya Allah sesuai dengan Permendagri 86 2017 tentang tata cara perencanaan pengandalian dan evaluasi pembangunan daerah. Kita harus mulai masuk di penyusunan RPJMD ini setelah wali kota terpilih dilantik ya. Jadi ketentuannya 6 bulan maksimal selesai setelah wali kota terpilih dilantik. Pertanyaannya kapan dilantiknya? Oh ya, 2 minggu lagi ya, tanggal 6 insya Allah. pas apa? Pas ngantosan, Pak. Apakah mereka menunggu pada tahun itu gimana sih? Kaping seberapa tadi? Insya Allah kaping genap ya. Memang sebetulnya sudah ada keluar perpres sebelumnya ya, Gubernur tanggal 7, wali kota wakil wali kota tanggal 10. Tetapi karena ada beberapa kabupaten kota termasuk provinsi di saat kita melakukan pemilu kada di bulan November kemarin ya, ada yang masih mengajukan banding sengketa ke Mahkamah Iya. Konstitusi. Tapi alhamdulillah di Kota Sukabumi lancar Bu. Alhamdulillah. Lancar, ya mudah-mudahan tanggal 6 Jadi cepat membangun ya, Pak, cepat kalau lancar. membangun ya. Karena kaitannya banyak tugas-tugas yang khususnya akan kita laksanakan di Bapeda Bu. Karena menyangkut masalah perencanaan. Nah pada hari ini juga mengapa kita lakukan pengarus utamaan gender menyusun suatu rencana aksi daerah ini dalam rangka melakukan sinkronisasi program kegiatan wali kota dan wali kota terpilihnya. Jadi kita akan masuk Bu, di WUG sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kota Sukabumi khususnya nanti yang akan dijalankan oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena di sini juga hadir beberapa kepala perangkat daerah, karena kalau kepala perangkat daerahnya dinas, kepala badan, camat mungkin ada banyak kegiatan lain. Karena hari ini juga kita akan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan UMKM. Nanti jam 1 ini juga mungkin ada juga kaitannya dengan pengarus utama gender Iya, yang terfokus di usaha mikro kecil dan menengah. Jadi Bapak dan Ibu yang ada pada kesempatan ini kami mohon bantuannya untuk bisa memikirkan secara sama-sama. Kalau Ibu itu kan dari Kerlip ya, kelompok peduli pendidikan ya, jadi lebih terfokus ke pendidikannya bagaimana, karena
pendidikan adalah salah satu standar pelayanan minimal. Iya, betul, daerah yang Dari 6 standar pelayanan minimal yang harus kita jalankan, pendidikan, kesehatan, ketentaman, ketertiban sosial, ya, termasuk pekerjaan umum. Nah, semua ini tentunya harus kita kolaborasikan dalam menyusun rencana aksi daerah yang akan kita lakukan pada hari ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan. Yang mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, outputnya terdokumentasikannya rencana aksi daerah kaitannya dengan pengarus utamaan gender. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Lancar itu artinya sudah tersusun dokumen, Bu, ya. Jadi tidak lagi bolak-balik, kita harus merevisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua mempunyai pemikiran yang sama. Dengan waktu yang terbatas, apalagi hari Jumat, ya. Upami ngalang tungan tuh. Jumatan hela. Jumatan hela. Dilanjut ya. Karena di Pamagat kan. Pamagat mah kena Jumat. Tapi kan seueur istrinya jangan biasa neraskeun bener. Oh, pami istri jatuh Pamagat. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan arahannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, dimohon untuk dapat foto bersama. Foto bersama. Di ruangan Bapak, izin. Oh, Mangga Ibu Yanti, mangga. mangga sarang. Ya, berdiri masih saja. Bisa nggak? Naik ke situ aja. Pakai kursi aja. Nah, tinggi aja nggak apa-apa. Kita piring saja. Izin semua 1, 2, 3. Sekali lagi boleh 1, 2, 3. Udah bebas 1, 2, 3. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dimohon untuk dapat duduk kembali. Baik, hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti akan dimoderatori oleh Ibu Aida dari Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Kota Sukabumi. Kepada Ibu Aida, dipersilahkan. Nur ngalih ka dia. Nur ngalih ka dia. Sok Nur di dinya. Ibu, itu Bu Kabin nggak bicara?
langsung di lihat tuh biar dapat arahan dulu. Harapannya gimana? Gimana Nur? Sini apa aja? Tidak ada apa-apa. Gak apa-apa ya lah. Ini Aida kan yang akan kasih. Coklah dibujeng enggal. Udah yang penting mah tadi kan dokumennya jadi penyusunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari berbagai organisasi perangkat daerah dan juga organisasi masyarakat yang sudah hadir, terima kasih sudah menyempatkan untuk memenuhi undangan pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pemaparan dari dua pemateri yang sudah ada di depan, saya akan beri dulu ke Ibu Kabid sebelum ke pemateri. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, sih. Privasi. Hatur nuhun Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang terhormat Ibu Yanti Sri Yulianti dari Kerlip, Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Ulijin Sumping, Ibu. Hatur nuhun kami. Di Kota Sukabumi di Bapeda yang mewah. Mepet salah. Tadi kita ke sana dulu ke Oh iya Bu ya. Indah ya Bu ya. Enak banget. Segar ya Bu ya. Yang kami hormati tim ahli penyusun RADP UG, Ibu Nur, Ibu Anja, dan rekan. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari organisasi masyarakat. Alhamdulillah rempeng Ibu hadir dari Sri Kandi Sukabumi, kemudian juga Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Kota Sukabumi, kemudian juga dari USB hadir dari USB, kemudian juga dari Kohati HMI, Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Sukabumi, IWAPI, Forum Disabilitas, APindo, MPCI, kemudian juga Aisyah Kota Sukabumi dan perwakilan dari gabungan organisasi wanita, serta teman-teman dari bidang PPM dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan inayahnya di hari ini di Jumat Barokah ya Ibu ya. Amin, Kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat untuk bersilaturahmi dalam rangka penyusunan RADPUG tahun 2025-2029. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pengarus utamaan gender merupakan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki itu mendapatkan manfaat yang setara dalam pembangunan. Penyusunan rencana aksi daerah PUG ini bertujuan adalah untuk memberikan arah strategi pelaksanaan PUG sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah. Penyusunan RADPUG ini menjadi langkah strategis tentunya untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Untuk mendukung RADPUG ini tentunya perlu basis data yang komprehensif, kemudian juga diperlukan juga proses partisipasi melalui FGD ini yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kemudian juga FGD ini bertujuan diantaranya adalah mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan
Karena itu kami mengundang semua stakeholder terkait untuk keperluan penggalian data dan informasi untuk menyusun RADPUG ini tentunya yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan menjawab tantangan terkait isu gender di daerah. Kemudian RADPUG ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk pembangunan inklusif di Kota Sukabumi ke depannya. Mungkin itu saja Ibu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mangga mohon berkenan Ibu Yanti, kemudian juga tim ahli untuk memaparkan terkait RADPUG tersebut. Hatur nuhun dikembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah mengantarkan untuk ke pemateri dan nanti ada diskusi ya setelah pemaparan pemateri. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu pemateri untuk menyampaikan materi pada hari ini. Materi pertama ya Ibu, karena waktu sudah jam 9 kita sampai jam 11.30 ya, kita running aja ya Bu ya. Ada dua pemateri, ada Ibu Yanti Sri Yulianti dan Ibu Nur Afiatin sebagai tim ahli. Bapak Ibu, baik izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Yanti Sri Yulianti. Nama beliau Yanti Sri Yulianti, Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan Jawa Barat ya. Bisa berkeliling ke seluruh Indonesia kalau Ibu ini. Sebagai fasilitator atau penyuluh di Satuan Pendidikan Ramah Anak, Satuan Pendidikan Aman Bencana, Keluarga Tangguh Bencana, Penanganan Anak Putus Sekolah, kemudian Perlindungan Anak dan Perempuan, Percepatan SDGs Desa, kemudian di pengalaman kerja Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan 2019 sampai sekarang, sebagai Direktur Akademik PT Pendidikan Insan Bestari, tim penyusun naskah akademik Raperda Pendidikan dan Perlindungan Anak di beberapa provinsi dan kabupaten kota, penanggung jawab program organisasi penggerak Kerli, membina obrolan perempuan tangguh ataupun operet, memfasilitasi kuator parenting di Akademi Suluh Keluarga, membina remaja pelopor kebaikan, Rapekan, membina Sigap Kerlip Indonesia, membina Seknas FPAB di Setjen Kemendikbudristek RI, tim pakar edukasi perubahan perilaku Satgas COVID-19 BNPB, tenaga ahli PJ Bupati Kampar, giat desa pendidikan menuju daerah. Penulis artikel, blog, buku, dan juga ensiklopedi. Di antaranya buku serial pendidikan berbasis hak anak, artikel homeschooling di Kompas Januari sampai Juli 2007, kemudian buku Rumahku Sekolahku, penerbit Kompas Gramedia, kemudian buku Bunga Rampai Ditjen GTK Kemdikbud, kemudian Grand Design Pengembangan Man Insan Cendekia, kemudian juga ensiklopedia lintas sejarah dalam literasi visual. Nomor kontak yang bisa dihubungi 0811896010 atau 0817625001. Alamat beliau Jalan Kanayakan A19 Bandung 4135. IG-nya @yantikerlip. Nanti Bapak Ibu bisa bersilaturahmi ke beliau langsung melalui media sosial ataupun kontak yang sudah barusan disampaikan. Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat dan mempercepat waktu ya, karena waktu, dipersilakan kepada beliau, kepada Ibu, disilakan Ibu untuk menyampaikan materi. Tanyain bukunya, tanyain buku. Buku yang tadi mana ya? Di mana?
sini atau ke sana? Gak apa-apa lah, dimulai dulu ya. Izin Tati, izin Tati. Diajar bahasa Sunda deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Pindah di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Bu Kabid yang sudah menjamu saya dengan makanan khas di Sukabumi. Aduh, saya kekenyangan ini Bu, karena saya udah lama nggak makan ketupat tadi, semuanya habis. Alhamdulillah, saya memang penyuka makanan manis ternyata ya. Ya, kepada anak-anakku, saya sih selalu bilang Nur dan kawan-kawan ini anak-anak ideologis saya gitu ya. Bagaimana perkumpulan keluarga peduli pendidikan sebagai ini mana ini sebagai sebuah gerakan. Aduh, nggak apa-apa ya, kesalahan teknis bukan di Bapak Ibu tapi di depan Bapak Ibu. Bagaimana kalau itu sebagai sebuah gerakan itu dibangun dan dikembangkan oleh keluarga-keluarga muda. Awalnya keluarga muda, nanti ke depan jadi gimana ini? Oh, saya yang gimana? Ya. Aduh. Cepat dulu. Gak apa-apa ya, ini udah dimulai padahal belum disiapkan. Oke. Ini sebenarnya guru-guru saya Bu, dari Kohati, dari Aisyah, dari BKW, dari Sri Kandi, pokoknya termasuk kakak Bapak Ibu dari apa ya, Pertuni ada nggak ya? Atau penyandang disabilitas aja ya? Mana? Oh forumnya ya, berarti kan Pertunisga ada di sini ya. Oke, terima kasih. Undang-undang terbaru lah ya yang kita tahu ya, nomor 8 tahun 2016. Saya ikut membidani dulu karena sedang bantu Direktorat PKLK waktu itu ya. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda Pak Asep Suhender, Pak Asep Hendrawan, kok jadi Suhender? Pak Asep Hendrawan itu sudah sangat jelas ya bagaimana pengaruh utamaan gender ini bermuara pada upaya kita sering menyebutnya APKM ya, kesetaraan, adil dan setara dalam berbagai lini. Tapi kita biasanya gini, sebagai warga negara kita tuh punya rumusan yang sudah dibakukan di dalam kontrak sosial kita sebagai warga negara. Nah, yang hari ini saya tahu baru sampai ke sini, Impres nomor 10 tahun 2010. Kalau nggak salah sih sudah diperbarui seiring dengan adanya undang-undang terkait dengan kejahatan seksual yang terbaru ya. Nah, nanti teman-teman di Kohati Aisyah mungkin bisa, PKW juga bisa bantu untuk update ya seperti apa ininya. Intinya sih di kata kunci bagaimana kesetaraan dan keadilan gender itu bisa benar-benar kita intinya sih di kata kunci bagaimana kesetaraan, monitoring dan evaluasi kita ya. Ini dengan memperhatikan pengalaman. Nah, hari ini saya hadir untuk berbagi sedikit pengalaman yang terkini, yang relatif paling lengkap, karena biasanya Kerlip ada di beberapa tempat, terus spot-spot kecil gitu ya. Nah, khusus di Serambi, Mekah, Riau itu di situ lengkap gitu dari awal sampai akhir. Tapi ya ini yang menarik. Tapi saya nggak boleh bilang kata-kata gender di situ. Jadi Bapak Ibu nggak tahu kalau di ini, padahal kita juga sangat Islami ya di Jawa Barat, tapi di sana itu benar-benar apa ya, bahasa-bahasa yang dari luar, bukan dari Quran, itu tuh harus agak hati-hati kita kemas. Yang penting kan semangat ininya ya, keadilan dan kesetaraannya. Jadi saya senang sekali di sini diundang oleh anak saya Nur. Ini untuk kesekian kalinya ya Nur ya, karena beberapa kali dijadwalkan kita cari pertemuannya nih di mana gitu. Jadi terima kasih nih ke Bu Kabid ya, mempertemukan saya dengan anak-anak saya di sini dengan oke.
pengalaman, aspirasi ini kaitannya dengan wakil rakyat yang baru terpilih ya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi dari, terutama ini kan banyak kawan-kawan perempuan ya, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Nah, seringkali ketika bicara gender, kita terjebak dengan seolah-olah hanya untuk perempuan. Di timur sana, saya agak lama di Indonesia Timur, setelah bantu presiden di Pokja, di rumah transisi, saya memimpin sebagai ketua Pokja pendidikan, pengentasan kemiskinan perempuan dan anak. tiga Pokja dikerjakan. Saya secara khusus nggak mau jadi apa-apa, tapi ingin ngurus benar-benar 83 kabupaten tertinggal dan hampir 73-nya ada di Indonesia Timur. Di sana justru, terutama dari Bali ke sana, yang harus diperhatikan laki-laki justru ya, yang harus diafirmasi. Karena yang perempuannya benar-benar perkasa, benar-benar perkasa. Jadi makanya keadilan gender ini perempuan dan laki-laki ya, ke dalam proses perencanaan. Nah, hari ini kita beruntung ya, dilibatkan penuh, bahkan tadi Nur bilang 10 ormas ya. Saya cuma tahu tadi dengar nggak saya catat itu ya, nanti mohon dikoreksi atau ditambahkan. Terus pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Terima kasih dari kecamatan juga sudah hadir ya, mewakili, karena kalau di pemerintah kota kecamatan ya ini kuncinya ya. Saya 7 kecamatan. Oh, 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. 33. Ada dana kelurahan nggak sih dari Kemdagri? Saya Ada dari oh ada ya. Karena kalau saya lama ngurus di kabupaten, jadi selalu berpikirnya masih desa. Nanti juga akan kelihatan ininya desa. Uangnya banyak kalau desa ya. Tapi banyak juga yang entah di mana nyangkutnya. Oke. Saya nggak bawa itu apa? Ada yang pointer ya? Ada yang bantu? Gini, ketika saya belajar terkait dengan kampanye dan advokasi, saya secara khusus diundang oleh Oxfam Great Britain untuk belajar khusus tentang kampanye. Jadi ini termasuk politik kelihatannya ya. Kampanye itu katanya kalau bicara meyakinkan seseorang nggak boleh lebih dari 50 detik, kalau bisa 30 detik. Itu. Nah, untuk advokasi kata kuncinya itu di anggaran. Jadi setiap kali kita melakukan kampanye dan advokasi terkait dengan apapun di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, muaranya tersedia alokasi anggaran yang memadai agar inisiatif tersebut bisa benar-benar dijalankan. Bagaimanapun kan UUD ya Bapak Ibu ya, UUD dalam arti memang harus mengacu pada Undang-Undang Dasar. UUD dalam arti apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya ya dana. Nggak bisa dipungkiri karena kan nggak bisa bergerak ya, perencanaan sebagus apapun kalau alokasi anggarannya nggak memadai, jadinya hanya berhenti di piloting palingnya, bukan pemenuhan hak jadinya ya. Seperti ini. Nah, inilah mengapa di dalam PUG ini kami Kerlip termasuk yang mengawal bukan hanya sampai gender tapi juga anak ya. Jadi PPRGA. Jadi kalau dengan Kerlip biasanya ada A-nya. Ada penelitian khusus tentang bagaimana perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak kami lakukan di Bappenas, dan ternyata kalau bicara tentang perencanaan dan penganggaran kita harus benar-benar strict ya, urusan siapa penerima manfaat langsungnya, siapa yang tidak langsung atau yang jadi imbas dari apa yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan perwakilan dari dinas, dari sektor pembangunan termasuk dari camat, dari ormas sudah paham betul kalau bicara PUG yang menjadi sasaran utama kita tuh siapa gitu ya. Dari kata KKG-nya udah kelihatan, keadilan kesetaraan gender, berarti ada gap, ada yang belum setara yang perlu diafirmasi agar dengan adanya PUG di pembangunan ini adil dan setara itu benar-benar terjadi, terutama bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, karena baru kali ini, baru 2016 mereka punya undang-undang yang bisa benar-benar disandarkan, dan akomodasi layaknya juga masih baru beberapa sektor ya, belum keseluruhan. Yang pertama kami kawal memang akomodasi layak penyandang disabilitas untuk yang di sektor pendidikan, karena itu kan
kalau dari jam yang dihabiskan anak dan guru itu kan kebanyakan perempuan ya, kelompok yang memang harus diafirmasi juga, itu 8 jam dari 16 jam waktu sadarnya ada di satuan pendidikan ya, jadi itu jadi sangat penting. Nah ini kaitannya PUG melalui PPRG ini penting karena tadi ya kita sama-sama persepsinya tersedia alokasi anggaran. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan upaya untuk menyusun rencana aksi, pastikan lihat di RPJMD yang jadi acuan dan di dalam dokumen-dokumen terkait perencanaan yang masih bisa dijadikan acuan, apakah anggaran itu tersedia atau enggak. Jadi nanti analisis gender terhadap anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya itu jadi sangat penting untuk melihat entry point-nya di tahun ini di mana gitu ya, agar kita benar-benar smart, benar-benar jelas. Silakan ini masih kosong di depan. Ini ya. Jadi ini benar-benar kita perlu memasukkan perbedaan pengalaman. Di sini memang kalau kita bicara tentang universal access itu jadi diperluas, bukan sekedar tadi perbedaan jenis kelamin atau disabilitas atau tidak, termasuk pengalaman-pengalaman yang misalnya nih yang low vision gitu, itu kan mau dimasukkan ke disabilitas juga, bukan kan sebenarnya disebut dalam kutip biasa juga harus diafirmasi tindakannya. Nah sementara ini karena anak-anak kita sangat rentan dengan kemungkinan jadi low vision karena banyak terpapar gadget dan sebagainya, ini harus jadi perhatian khusus terutama di pendidikan ya. Jadi perbedaan pengalaman ini harus benar-benar digali. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menyusun RAD jangan ragu untuk menuliskan apa saja yang sudah dilakukan dan yang menurut Bapak Ibu sudah rutin dilakukan dan memiliki semacam daya ungkit terhadap upaya-upaya agar keadilan dan kesetaraan gender itu bisa benar-benar diterapkan. Aspirasi ini ya biasanya kalau kata aspirasi itu agak-agak sensitif, agak-agak tentu ya kata anggota dewan gitu, agak-agak begitu. Padahal aspirasi yang benar kan dari rakyat justru ya, dari penerima manfaat. Kebutuhan ini biasanya terutama anak-anak balita karena dia belum bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, sehingga kita harus tahu betul kebutuhan terhadap anak usia dini. Nah ini teman-teman dari Dinas Pendidikan ada? Lah saya dari pendidikan jadi belum ada yang dari pendidikan. Ini sangat penting ya bicara tentang PAUD HI, meskipun kata P-nya bukan pendidikan tapi pengembangan, tapi heavy-nya benar-benar di pembinaan, di pendidikan ya. Jadi dari Dinkes ada nggak? Ada. Terima kasih ya karena ini kunci awal. Kalau di pendidikan yang harus tersedia itu standar pelayanan minimal. Tapi kalau kesehatan, saya orang kesehatan juga dari farmasi saya, itu harus standar pelayanan tertinggi ya, kesehatan nggak bisa minimal, harus yang tertinggi. Dan permasalahan laki-laki dan perempuan, nah secara khusus di pedoman PPRG generiknya KPPA itu disebutkan termasuk, nah ini kelompoknya ya, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan. Mudah-mudahan di sini nggak ada komunitas adat terpencil ya, nggak ada, bukan desa ya. Biasanya ini ya MBR itu apa? Pokoknya masyarakat rentan, berpenghasilan rendah. Dalam proses penyusunannya ini ya, jadi di sini dilibatkan, jadi benar-benar manfaatkan Bapak Ibu ruang ini agar kita bisa benar-benar mengadres isu-isu yang dari pengalaman Bapak Ibu ini penting untuk diadres di 5 tahun ke depan, karena ini langsung memberikan daya ungkit terhadap KKG tadi ya. Jadi intinya di adil dan setaranya ya. Lalu untuk menjawab isu dan atau permasalahan gender di masing-masing sektor dalam rangka mengatasi kesenjangan. Nah ini APKM. Ingat ya, APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat ya. Jadi bukan hanya manfaatnya, tadi kan dari tadi kita bicara penerima manfaat langsung, tapi aksesibilitasnya terutama kelompok penyandang disabilitas ya, yang secara fisik memang sekarang jadi perhatian betul ya, paling tidak di trotoar misalnya kan, atau tangga-tangga di ruang-ruang publik ya, ada setiap kantor ada ramnya dipastikan ya, yang seperti itu.
Lalu partisipasi biasanya ruang untuk bicara ya, ruang untuk bisa ikut dalam perencanaan sampai ke pemantauan pelaporan dalam pelaksanaan pembangunan. Lanjut lagi. Saya hanya mengutip saja kerangka standar nasionalnya, tapi saya sengaja meng-highlight ini. Jadi kalau kita bicara tentang percepatan PUG, jadi PPRG ini percepatan karena kan langsung ke ujungnya. Bapak Ibu ada yang senang baca buku? Kita masih rendah baca buku gitu. Ada buku, pernah dengar bukunya Stephen Covey? Yang Seven Habits itu ya. Ada satu yang selalu saya ajak pada kawan-kawan saya, begin with the end in mind. Jadi ujungnya kita udah tahu kan harus tersedia alokasi anggaran. Makanya untuk percepatan yang melalui PPRG gitu. Jangan pakai yang lain-lain dulu gitu ya. Pakai ini karena di sini prasyaratnya penguatan dari yang sudah ada ditambah penguatan kerjasama multi pihaknya. Sekarang bukan hanya pentahelix, banyak sekali helixnya sekarang ya. Ini ya, mulai dari dasar hukum tadi Pak Kepala Bapeda udah bilang ya tentang sinkronisasi, mungkin lebih tepat harmonisasi. Jadi sebenarnya dari yang sudah ada, yang sudah baik itu mana yang benar-benar memberikan daya ungkit terhadap KKG itu diharmonisasi. Jika perlu jadi perda sendiri. Seperti saya kawal itu di Kampar jadi perda PUG untuk mengadres isu-isu yang memang memiliki daya ungkit. Jadi jangan ragu untuk jika perlu berdebat gitu kalau ini memang menurut Bapak Ibu sangat penting ya untuk masuk. Lalu penguatan koordinasi jelas ya ini sudah dimulai. Penguatan komitmen, nah ini penting karena katanya jangan sampai kita berani bermimpi, kan menuliskan itu tuh menuliskan impian ya, inginnya kita seperti itu, tapi kita tidak berani bayar harganya karena ujung-ujungnya kan tadi di dana ya, perencanaan di penganggarannya. Lalu peningkatan kapasitas, namanya juga kita belajar sepanjang hayat. Saya berdiri di sini bukan berarti saya sangat paham ini, enggak. Setiap waktu ada aja perubahan-perubahan karena ini living value ya, nilai-nilai yang terus kita tumbuh kembangkan. Pengetahuan, nah ini yang paling rendah. Saya pernah diminta jadi delegasi Indonesia bertiga dengan dari Kementerian PPA, Kemensos, saya waktu itu tentang isi pengembangan anak usia dini holistik integratif sebelum PAUD HI diperpreskan. Saya dapat hadiah khusus dari Pak SBY dulu karena pas hari ulang tahun saya di sana terus perpres PAUD HI-nya akan ditandatangani pada tanggal sakral saya katanya gitu. Hari pernikahan saya ditandatangani oleh beliau. Pas di sana yang bicara banyak dari Filipina. Padahal tahu sendiri kan Filipina lebih kecil dari Indonesia. Tapi seolah-olah Filipina sudah melakukan semuanya gitu kan. Sementara kita kekurangan data gitu. Pada saat orang Filipina bilang loh, Aisyah udah dari dulu loh melakukan RA-nya itu dengan PAUD HI. Itu benar-benar saya ingat waktu anak-anak saya sekolah di RA Aisyah ya, itu PAUD HI itu sudah sesuatu yang niscaya gitu di Aisyah di RA-nya Aisyah ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tapi datanya ternyata tidak cukup gitu saya sebagai perwakilan lembaga masyarakat ternyata staf ahli dari Kemensos juga nggak bawa data terkini. Kita datang tahun 2013 waktu itu ya, acaranya di Filipina tuh data kita tuh tahun 2002 gitu apa 2003, 10 tahun yang lalu, aduh gitu ya. Jadi ini pengelolaan pengetahuan jadi sangat penting ya. Jika perlu mungkin Bapeda bisa, kalau saya biasanya inisiatif di pemerintahan pasti ada, bukan aplikasi, ada websitenya minimal ya, untuk mengumpulkan pengetahuan yang terutama praktek baik, karena kan kita dasarnya dari pengalaman ya, jadi evidence based public policy. Jadi apa yang kita lakukan itu yang sudah secara pengalaman itu terbukti memberikan daya ungkit dan membuat kita semangat untuk melakukannya. Kalau terus kita bilang itu lagi nggak ada yang baru, mungkin namanya yang perlu dibuat beda gitu. Kalau urusan nama program, Kerit banyak pengalaman terkait hal ini ya. Programnya cuma itu sama, tapi diberi nama baru aja jadi lebih semangat ya, jadi sesuatu yang lebih menarik. Kerjasama multi pihak, saya merasakan betul saat kami bekerja di Kampar.
multi pihak ini termasuk ASN-nya. Jadi mengapa Kampar menjadi salah satu yang terbaik di dalam upaya mengurangi stunting? Jadi di tahun 2022 saat saya datang tanggal 22 Juni, stunting di Kampar itu 25,sekian persen. Kami menargetkan berkurang paling tidak 10, pokoknya 2 digit harus berkurang. Di akhir 2022 14. Nasional 14, kita sama nih dengan nasional, tapi kita kemudian menargetkan tahun ketiga harus setengah dari nasional, dan benar tahun 2023 7%. Tahun 2024 kita targetkan zero new stunting, tapi yang stunting ininya masih sekitar 4%, jauh di atas nasional karena nasional masih 14 ya, masih berat kalau jadi 1 digit ya. Ternyata Kampar bisa. Siapa yang berperan banyak? Justru para ASN-nya, karena kita menerapkan Bapak Asuh, Bapak Ibu Asuh yang diinisiasi oleh PC Bupatinya dengan gerakan peduli tetangga gitu ya. Jadi kita kan di Islam yang namanya konsep bertetangga itu ini sekali ya, tidak beriman katanya seseorang kalau dia tidak tidak sayang lah sama tetangganya. Saya termasuk yang nggak kenal tetangga, Bapak Ibu. Pergi terus. Lanjut ya. Mohon maaf ya, ini kalau bicara tetangga tuh saya jadi backfire gitu ke diri saya sendiri. Sampai pas almarhum bapaknya anak-anak meninggal, nggak ada tetangga yang bantu karena nggak tahu ya kan, nggak ini jangan sampai seperti saya ya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan, silakan. Tahapannya sesederhana ini. Saya melakukan tahapan ini sebenarnya ketika saya jadi ketua Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi waktu itu Pak SBY memberikan dana pada saya, tapi saya jadi nggak pulang 20 bulan berturut-turut. Nur tahu tuh, 20 bulan nggak pulang, cuma ketemu anak-anak di bandara, dari bandara ke bandara, memastikan agar dana rehabilitasi kelas rusak untuk 61.000 sekolah, 197.000 kelas itu mengarus utamakan pengurangan risiko bencana dan PUG tentunya di dalamnya ya. Kebayangkan Indonesia segitu luasnya, itu pun saya nggak bisa keliling di semua kabupaten kota, jadi harus dipanggil ke ibu kota provinsi gitu. Dan yang dipanggil siapa coba? Mandornya, karena yang kalau bicara tentang fisik kan yang terus memastikan itu sesuai dengan dibaca. Karena juknis dan sebagainya di PU udah sangat lengkap gitu ya. Meskipun tahun 2012 kami akhirnya dengan PU membuat SNI tentang bangunan tahan gempa ya. Seperti itu. Nah ini diterapkan, makanya masih ada matriks trilateral meeting ya. Karena waktu itu saya menggunakan dana JFDRR untuk pelatihannya. Ini. Pertama, identifikasi program, kegiatan, output. Kalau teman-teman perencanaan tahu ya bedanya ya. Kalau udah bicara kegiatan, program, kegiatan, output yang mempunyai isu kesenjangan gender. Jadi pertama mungkin dari pengalaman Bapak Ibu dilihat dari sekian kegiatan itu mana yang benar-benar isunya ke arah kesenjangan gender itu dekat. Jadi biasanya kita pakai kayak diagram Venn gitu ya. Ini isu kesenjangan gender, ini kegiatan-kegiatannya. Makin dekat berarti makin penting. Ada yang benar-benar beririsan seperti yang di DP3 AKB ya, karena langsung urusan ibu hamil, langsung yang rendah-rendah lah ya. Sama Kemensos biasanya yang langsung di situ ya. Lalu pencantuman nama program atau kegiatan pada matriksnya. Jadi nanti ini matriks siapa melakukan apa di mana, termasuk ormas-ormas yang hadir, itu jadi sangat penting ya untuk melihat siapa yang leading sektornya di sini dan bagaimana ini saling kerjasama multi pihaknya jadi benar-benar efektif terhadap tadi KKG tadi ya. Identifikasi output dari program, kegiatan, output yang berpotensi memiliki isu kesenjangan gender. Ini secara khusus ya, karena meskipun kita bicara tidak terlalu ke hasil gitu, tapi tetap kan output itu begin with the end in mind-nya tuh tetap menjadi sesuatu yang kita perhatikan. Kapan ini bisa dicapai, dihasilkan oleh rencana aksi. Dengan rencana aksi seperti ini bisa nggak sih output itu dijangkau gitu ya. Lalu analisis gender terhadap output yang berpotensi memiliki isu kesenjangan gender. Dilanjutkan Kak. Nah ini analisis gendernya. Jadi secara khusus saya ngambil yang paling akhir ya, karena yang awal-awal itu sebenarnya Bapak Ibu sudah biasa ya setiap tahun melakukan perencanaan. Yang pertama
tadi APKM-nya jangan lupa ini selalu ada kata-kata adil dan setara. Kalau dari sisi akses berarti peluang itu nggak boleh tertutup pada siapapun. Kesempatan, apa ya bedanya peluang dan kesempatan ya, untuk memperoleh info dan menyampaikan aspirasi dalam mendukung. Nah ini masih PUPR ya, karena ini dulu dikerjainnya di PUPR. Karena untuk apa sih, bangunan tuh investasinya besar sekali sih ya tahun ini. Oh ya, ini kabar gembiranya dari presiden yang baru. Tahun ini rehabilitasi kelas akan kembali dilakukan dengan dana memang lebih kecil dari yang saya kelola dulu, 17 triliun. 17 triliun ini penting karena dananya memang besar kalau udah urusan PUPR ya. Terus kalau itu salah, nggak mungkin kan dibongkar terus kemudian dibuat baru lagi gitu. Jadi harus perencanaannya benar-benar ini ke arah keadilan dan setara tuh. Adil dan setara dalam peluang kesempatan bagi laki-laki atau perempuan untuk berperan atau terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Ini infrastruktur PUPR-nya bisa diganti dengan dinas-dinas lain ya. Kontrol adil dan setara bagi laki atau perempuan, ini bukan hanya laki-laki atau perempuan ya, tapi juga penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok adat ya, lansia harus dibaca kelompok rentan ya, dalam menjalankan fungsi kontrol atau pengambilan keputusan atau pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ya. Ini manfaat adil dan setara bagi laki-laki kelompok rentan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Jadi bukan hanya untuk kelompok kecil ya, harus benar-benar itu bermanfaat bagi semuanya. Misalnya nih, oh kita perlu ruang pertemuan. Nah, ruang pertemuannya di lantai 5 tapi nggak ada lift. Kebayang nggak? Seperti saya naik tangga. Lu nggak lansia aja, rempong juga ya. Tadi aja saya udah hafal. Jadi memperhatikan yang gemuk juga, berarti yang gemuk tuh rentan ya. Di Jepang katanya saya harus tinggal di Jepang kayaknya ya. Di Jepang dilarang orang jadi gemuk. Saya pernah sebelum sekolah Adiwiyata muncul, Kerlip itu menginisiasi dengan CBI namanya Go Green School. Salah satu sekolah yang menang proposalnya adalah SMK Wikrama. SMK Wikrama itu berada di dekat tempat sampah, pembuangan sampah di Bogor. Dia ininya di IT. Yang luar biasa dari SMK Wikrama itu adalah ada anak yang menginisiasi pintu. Sekarang sih smart door udah ini pintu cerdasnya tuh sampai, jadi kalau kita lewat situ, saya dulu nggak segemuk ini ya, masih nggak sih nggak. Jadi setiap kali lewat, kalau kelebihan kalori itu nggak boleh masuk kelas, jadi masuk ke fitness. Jadi harus berapa kalori karena nanti kalau dia masuk kelas juga nggak sehat juga kan, dia duduk lagi gitu ya. Terus kalau kurang dia harus ke kantin. Nah kalau dia salatri di dalam kelas ya nggak bisa belajar juga, ngeganggu juga kayak lain. Memang logis gitu, dan itu jadi juaranya. Nah itulah yang kemudian jadi pilotingnya. Kemudian Pak SBY minta nggak boleh ada program dalam bahasa Inggris, harus bahasa Indonesia. Kita nyari-nyari, akhirnya ketemu Adiwiyata. Tapi itu bukan bahasa Indonesia yang asli ya, dari Sanskerta juga. Tapi karena ada Adipura, jadi kita merasa boleh lah Adiwiyata gitu kan. Kayak gitu. Gak apa-apa ya, ada intermezzo dikit-dikit ya. Nah ini ya, nanti sebenarnya di dalam RAD ini kita akan menggunakan 9 langkah untuk transformasi dari gender analysis pathway ke dalam gender budget statement. Karena kita bicara tentang PPRG ya, sehingga harus ada analisis gendernya dulu. Ada banyak ilmu tentang analisis gender, tapi yang digunakan resmi oleh Bappenas ya menggunakan gap ini. Karena kata gapnya sendiri udah, oh itu ada gap gitu kan, ada gap dari tidak setara gitu. Padahal gapnya ini singkatan ya. Pertama tadi kebijakan program ini harus sama, terus data pembuka wawasan di GBS sudah analisa situasi ya, udah lebih kompleks. Identifikasi isu kesenjangan, sebab kesenjangan internal, jadi masing-masing OPD, Ormas nanti harus dilihat, melihat kegiatan output sama program itu, mengapa ini misalnya
diyakini apa sih sangat penting terkait gender, tapi kok nggak terlaksana gitu. Apa secara internal yang menjadikan itu jadi senyap? Mungkin misalnya kapasitas, berarti nanti di dalam perencanaan terkait kapasitas, misalnya kapasitas perempuan, berarti harus ada pelatihan khusus atau bimbingan teknis khusus untuk kelompok perempuan agar kapasitasnya memadai untuk bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Jangan dikira loh menikmati itu tinggal nikmati aja susah gitu. Ternyata menikmati juga perlu ilmunya gitu ya. Lihat aja gadget kayak gitu kan jadi salah dipakai untuk pornografi, porno aksi kayak gitu kan di Bandung. Kalau Sukabumi enggak mungkin ya. Salah. Enggak salah. Lalu yang eksternal ini kan lebih ke tantangan ya. Kita melihatnya jangan di hambatannya tapi di ininya apa sih tantangannya. Termasuk ini ya. Jadi pada saat saya datang ke kabupaten itu biasanya bupati itu akan sangat terbuka atau wali kota itu kalau kita berhasil mengaitkannya dengan penghargaan di tingkat nasional atau internasional. Jadi mulai saat ini nih mumpung belum dilantik Pak Wali Kotanya dikejar isu tahun ini yang masih bisa dikejar penghargaan apa? Misalnya kalau KLA penilaian ininya udah ya atau masih berjalan? Ya 2023 udah. Sekarang 2024 ya. Nah, berarti kan masih bisa sama APE. ya KLHP untuk yang itunya ya, untuk perempuannya ya. Jadi mumpung nih masih ada kesempatan untuk wali kota Sukabumi bisa menerima penghargaan KLA. Udah Madya atau udah Madya? Bisa minimal Madya, tetap Madya itu juga susah ternyata ya. Tapi kalau bisa ke utama lebih keren lagi ya. Dalam sekian biasanya bukan karena tidak dilakukan tadi pengelolaan pengetahuannya rendah sehingga tidak ada data gitu untuk itu ya. Yang kedua, penerima manfaatnya anak tidak terlibat. Tidak usah di tempat lain, di sekolah-sekolah saja begitu. Ketika ditanyakan untuk ngecek SRA, saya kan tim penilai itu ya, anak-anak nggak tahu tuh dari dulu pokoknya yang dibully ya sama gurunya dibully juga katanya gitu ya kayak gitu nggak ada. Makanya penelitian di Jawa Barat ini jadi acuan di nasional. Kajian BPMP itu menunjukkan justru yang menyebut dirinya sudah deklarasi SRA, bullying, kekerasan ini malah lebih nampak, lebih kita sih bisa ngeles dengan bilang ya itu karena sadar itu kekerasan gitu kan, jadi dilaporkan oleh anak. Padahal nggak boleh ngeles gitu, emang berarti belum terjadi penerima manfaat langsung itu memahami bahwa ada hasil-hasil kegiatan yang memang seharusnya dia bisa melaporkan justru ya kan sebagai penerima manfaat langsung. Reformulasi tujuan. Jadi nanti ketika analisa situasi, saya sih lebih senang memang pakai analisa situasi ya. Analisa situasinya sudah dapat dan basis datanya juga mutakhir. Nah, ini ya pemutahiran data biasanya ada di dinas masing-masing ya, masih di sini ada RPP-nya, ada multiplier republik, ada diupdate tapi satu datanya terupdate. Kan Bapeda kan yang tanggung jawab itunya ya. Ada forum satu data. Ada forum satu data. Nur itu ada? Iya ada. Bisa lah ya diadres nanti saat nyusun RAD bisa lihat itu ya. Nah, reformulasi tujuan ini penting karena harus disesuaikan dengan langkah dari yang 1 ke 6 baru ke rencana aksi. Ini akan kita lakukan hari ini ya, rencana aksi. Baru kita perbaiki baseline ya kan, nanti pas rencana aksi itu ketahuan ada yang perlu diperbaiki. Misalnya gini, yang paling terkini yang masih juga harus kita update terutama di daerah-daerah yang banyak buruh migrannya. Sukabumi juga banyak ya, ini karena banyak pabrik yang berdiri baru kan. Nah, itu kan sering bergantiannya itu tinggi ya, dari daerah kerja tapi kerjanya cuma kontrak berapa, terus Dukcapilnya bingung jadinya kan, dia didaftarkan apa seperti apa. Misalnya di Jakarta sih udah ada KTP sementara gitu ya, di Sukabumi seperti apa untuk klaster pertama hak anak ya.
Ibu dari DP2 KDP 3 astagfirullah sama aja rumitnya. Gabungan soalnya. Iya, Dua kementerian. Apalagi KKBN jadi kementeriannya dan besar lagi uangnya. Kalah aja tenang. P3 nggak ada. Enggak ada ya, hilang ya. Aduh, kasihan banget. Nanti ini ya, jika perlu bahkan kita bisa membuat indikator sendiri. Saya ingat waktu bantu presiden di rumah transisi sebagai ketua Pokja, itu sampai akhirnya merumuskan sekitar 15 indikator baru termasuk IPG. Itu muncul dari obrolan kita di rumah transisi. Karena kalau tidak ada indikatornya kita nggak jelas mau bilang ini sudah tercapai atau enggak gitu ya. Kalau hanya berdasarkan perencanaan masing-masing kan jadi sangat subjektif gitu. Ini biar lebih benar-benar objektif. Lanjut. Kayaknya udah langsung ke ayah. Ini contoh saja bagaimana menyembunyikan PUG, tapi sebenarnya apa yang dikerjakan itu sampai akhirnya di penghujung, oh berarti kita bisa dong bikin perda PUG karena udah dilaksanakan. Bayangkan ini bermain cantik gitu ya dengan bahasa kaumnya lah ya. Kalau di sini kan nggak alergi dengan kata-kata PUG ya, nggak kan? Lanjut. Saya harus tahu siapa gubernurnya. Ini juga kan gubernurnya baru dan sangat senang dengan budaya Sunda ya, itu harus dilihat yang berikutnya. Yang dilihat dari gubernur antar dulu, ini dulu ya. Jadi kalau kita bicara quick wins, kita harus bicara bagaimana bisa semuanya mengaktifkan tindakan. Karena tadi ya, berani bermimpi, berani merencanakan, tapi berani bayar harganya ya. Harganya kalau untuk pengambil keputusan kan penganggaran kan, berani menganggarkan gitu ya. Kalaupun nggak ada uang seperti di P3A kan biasanya nggak ada uang. Kalau nggak ada uang bisa mengaktifkan tadi kan kerjasama multi helix tadi ya. Nah, pasti ada uang lah kalau untuk konsumsi, masa nggak ada ya. Atau kerjasama sama BKW untuk konsumsinya. Ini ya. Jadi pertama sense of urgensinya tadi ya, sense of urgensinya itu dari aspek apakah ini sudah adil, apakah semua pihak yang rentan sudah setara mendapatkan peluang atau kesempatan yang sama gitu ya. Nggak sama sih, adil dan setara, karena kalau sama kan orang beda kok pengalamannya dan kondisinya ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mendorong kolaborasi atau enggak ya, ini penting karena kalau enggak jadi masing-masing jadi berat di ongkos gitu ya. Nah, terus membentuk visi strategis atau enggak. Kalau terlalu praktis nanti kita hanya piloting, hanya ke beberapa orang. Kalau sebagai pemangku kepentingan utama di tingkat kota nggak bisa bicara tanpa visi strategis ya. Makanya perlu dilihat kan RPJMD yang berlakunya seperti apa ya. Melibatkan banyak sukarelawan. Wah, ini 10 ormas ini pasti sukarelawan kan. Nah, ini penting ya, dan harus jelas. Sampai hari ini yang benar-benar jelas bicara sukarelawan baru 2 kalau di kementerian atau lembaga, Kemensos dan BNPB. Baru itu jelas gitu, seragamnya jelas, ininya jelas gitu ya, macam-macamnya jelas. Yang lainnya BKKBN misalnya dengan PIK R-nya dan saya lupa, pokoknya yang saya ingat di BKKBN PIK R-nya. Oh, sama UKS ya, sebenarnya UKS juga itu Dinkes itu juga sukarelawan kan, karena guru atau murid tidak dibayar untuk ngerjain jadi tim UKS kan. Mengaktifkan tindakan, menghasilkan kemenangan jangka pendek, namanya quick wins ya. Quick win 100 hari. Percepatan berkelanjutan, tadi juga Pak Kepala dan Bu Kabid bilang tentang pembangunan kita di Kota Sukabumi ini inklusif dan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu kita nggak usah merumuskan yang baru. Ada karena ini kota, jadi 17 target SDGs dilihat ya. Ya, kalau di desa memang ada sampai ke aplikasinya untuk mengisi ini. Jadi kita tahu update info tentang SDGs desanya. Tapi ya itu tadi, mengisi pun ternyata butuh dipandu ya. Kebanyakan malas ngisi terus ngarang jadi satu kecamatan sama data anak putus sekolahnya
misalnya, data anak usia dininya sama gitu, padahal penduduknya nggak ada gitu, saking malesnya gitu kan. Tapi setelah ada lomba SDGs desa misalnya, mulai nih ada perubahan dan satu desa di Kampar, Tanah Merah ketika saya tinggalkan jadi juara nasional untuk SDGs desa. Saya senang kalau hadir di satu tempat terus di sana mereka jadi berkolaborasi ingin mencapai, nggak apa-apa ya, ada reward yang meskipun kalau untuk anak nggak dibenarkan ya reward and punishment ini karena secara karakter tidak benar. Lanjut. Ini ya, ini contoh aja. Dari sini misalnya kita fokus yang paling sulit karena secara infrastruktur berat sekali kalau di daerah yang benar-benar. Nah, kalau di Kota Sukabumi dilihat yang paling sulit yang harus diafirmasi itu dari sisi kawasan di mana. Misalnya kawasan industri baru ya, karena saya waktu sempat, tapi itu kabupaten ya, dengan Bupati Sukabumi Pak Marwan waktu itu dengan ibunya itu banyak menemukan kejahatan seksual yang tiba-tiba mengerikan lah di kawasan industri itu ya. Dilanjutkan. Jadi nanti jangan dilepaskan ya, tetap visi misi gubernurnya harus dilihat. Apa sih yang sama presiden berarti apa sih sekarang istilahnya, bukan nawacita apa? Astacita. 8 astacita ya. Oke. Ini yang berikutnya tadi kawasan, terus sekarang kondisi ya. Kondisi, bagaimana kondisi kemiskinan ekstrim? Kan ada P3KE ya di sini ya. Kita lihat lagi. Terus dari sini dicari lagi siapa yang benar-benar belum pernah mendapatkan bantuan ya. Ada satu hal yang hasil temuan kami di Kampar, itu kan selalu bicara bantuan tuh BLP yang kayak gitu. Padahal di pendidikan ada KIP, di ini ada KIS ya kan, ada JKN itu. Jadi ketika ya lihat di Inpres tentang, kan ini 2024 harusnya 0 ya. Iya, 0%. Mesti sekarang ada berapa di Kota Sukabumi? 0,36. Tuh, tinggal sedikit, cuma 0,36 ya. Jadi bisalah ini dengan misalnya memastikan anak-anak dari keluarga dengan miskin ekstrim ini, kalau dia masih usia anak dan belum lulus SMA, SMK atau MA, dia dapat KIP gitu. Karena ini mudah kalau Disduk Capilnya berperan, karena nanti dasarnya dari Disduk Capil. Kalaupun dia hanya ibu, sekarang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kan bisa ya, ibu yang tidak menikah tapi punya anak tetap bisa punya NIK kan, akte kelahiran. Nah ini kenapa ini sangat penting dengan Disduk Capil, karena untuk menerima hak-hak lainnya itu dasarnya, bahkan sekarang ini ijazah kesetaraan itu bisa dicoret, dirobek gitu kalau tidak sesuai dengan Disduk Capil. Jadi Disduk Capil PUG-nya harus benar-benar kuat ya, karena nanti kelompok rentan kasihan kan, termasuk yang nomaden, maksudnya yang kayak buruh pabrik yang datang pergi itu kan rentan untuk tidak dapat haknya. Di sana nggak diakui karena udah pindah, di sini nggak diakui karena baru pindah gitu kan, di dua tempat jadi nggak dapat ya. Nah itu harus benar-benar jemput bola ya, Bapak ya dari Disduk Capil ya? Ini Ibu. Oh, dari tadi saya ngeliatnya ke Bapak ternyata. Oke. Alhamdulillah ya. Kalau perlu buat inovasi ya. Banyak inovasi. Ya, saya dengar Disduk Capilnya banyak sekali, karena memang ini ya, termasuk mungkin dari P3A-nya juga bisa bantu KIA-nya berarti ya, kartu identitas anak, karena iya sudah. Siap. Baguslah kalau gitu. Jadi agak mudah. Nanti ini sayang Disdiknya nggak ini ya. Nanti teman-teman Disdik bisa bantu. Saya misalnya menemukan di Kampar ada 29.374 anak dari 6.532 kakak yang miskin ekstrim dan belum dapat bantuan apapun. Saya bawa datanya, saya dibantu oleh orang Bapeda yang di satu data gitu ya. Saya bawa data by name by address-nya ini ke Kemdikbud, nggak ke menteri lah, ke bagian operator Dapodik dan Puslapdik. Dari situ ditemukan NIK-nya yang nggak bisa ditelusuri di daerah, ternyata bisa ditelusuri di Kemdikbud NIK-nya. 9.317 dari 29.000 itu langsung
masuk ke program PIP tanpa dilihat dia ada di sekolah atau enggak, pokoknya usia anak, ya kan? Dan usia anaknya juga anak plus ya, karena sekarang BOSP bisa sampai usia 24 tahun. Anak sampai usia berapa? 18 ya, berarti anak plus gitu ya. Yang anak mudanya juga bisa, siapa tahu dia masih putus sekolah. Banyak buruh pabrik yang ternyata hanya menggunakan ijazah paket B SMP, berarti dia putus sekolah kan di nah itu dia bisa jadi sasaran kita ya untuk zero DO dan ini. Kalau ini desa ya, desa sangat terpencil, kita kan nggak ada desa ya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, baru lihat secara umum statistik kunci di profil Kota Sukabumi dalam angka seperti apa. Ini untuk lihat di posisi mana saat ini Sukabumi dari sisi misalnya hal yang paling rentan tadi kan kita udah tahu 0,36 ya, tinggal selangkah lagi ya, meskipun katanya sih zero miskinnya di 2024 tapi masih boleh sampai Februari 2025, jadi ada sebulan ya untuk bisa paling tidak masih ya paling tidak masih gini. Saya sekarang Kerlip baru diminta lagi oleh Basnas untuk ngurus 3T, jadi nanti misalnya nih ternyata nggak bisa diadvokasi ke KIP atau KIS karena tidak masuk di DTKS bersikeras seperti itu. Nah biasanya kita pakai Basnas untuk itu. Jadi Basnas nanti diundang di Sekretariat Nasional SDGs-nya lah ya. Ada sekda SDGs-nya nggak di sini? Kita di Bapeda. Iya di Bapeda kan ada, nah di situ gitu karena kaitannya dengan basis baseline untuk SDGs nantinya kan. Nah seperti itu ya. Ini penting untuk diketahui bersama agar ketika kita bicara tentang PUG yang dipercepat melalui PPRG, jelas indikator yang mau kita kejar ya. Jadi nggak terlalu kemana-mana gitu. Untuk masing-masing ininya bicara tuh lihat yang untuk pendidikan banyak sekali tapi nggak ada orangnya. harus didatangi ya. Iya kalau gitu kan harus jemput bola ya. Lanjut Kak. Nah ini apa ininya wali kota baru tagline pembangunannya? Iman. Oh itu iman deh. Inovatif, mandiri, aman. Oh bagus. Buat yang seperti ini, berarti bisa ya sama mirip lah seperti ini. Lanjut. Nanti harus dibuat. Lanjut. Nah, dipetakan dalam ininya ya. Apa tujuan yang akan dicapai, terus nanti termasuk sektornya apa, terus kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan yang bisa diperkuat. Tadi kan perkuatan ya, kerjasamanya apanya juga perkuatan. Nanti baru diberi nama gitu. Ini kan, ini untuk setiap ininya ada komponen diwujudkan dalam apa gitu ya. Nanti kaitkan dengan tagline-nya gubernur, saya nggak tahu tagline-nya gubernur, cuma tahu pakai itu aja. Ciri khas ya Bu. Iya begitu. Masa nanti harus begitu. Lanjut. Nah, bisa satu persatu. Misalnya gini, oh dari sekian, kalau kita basisnya itu adalah sasaran, yang paling penting mulai dari anak usia dini. Nah ini di Kampar ya, fokus di anak usia dini. Kenapa? Karena tidak bicara laki-laki perempuan, semua orang concern kalau bicara anak, ya kan? Nah di anak usia dini, kolaborasinya seperti apa? Itu diwujudkan dalam bentuk, ayo kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi sebelum di ACC sama wali kota pasti sudah ada kegiatan yang berjalan kan? Nah kegiatan yang sudah berjalan apa ini? Ini bulan Januari, Februari, Maret, April itu ada hari kesiapsiagaan bencana, ada hari Kartini gitu kan. Mei itu ada hari pendidikan, ada hari kebangkitan. Nah biasanya kegiatan rutin seperti itu sudah ada agenda rutinnya. Nah itu bisa dijadikan trigger awal untuk seperti apa kolaborasi itu dilaksanakan di tingkat yang sangat praktis. Melibatkan partisipasi semestanya lebih kuat karena kan yang ASN-nya sedang menyelaraskan dalam 6 bulan itu dengan wali kota yang baru ya, jadi partisipasi ormas dan sebagainya termasuk sasaran utama dalam hal ini anak, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil gitu ya,
atau kelompok yang rentan, berpenghasilan rendah kan itu ya rentan ya. Itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang rutin berjalan. Beri nama yang kayaknya inilah eye-catching. Kita juga kalau orang Sunda, saya merasa jadi orang Sunda sangat pintar ngasih nama ya. Ini saya bikin nama, dulu saya ngerjain kegiatan asar, ingat sholat asar waktunya pendek dan apa sih nggak ada salat sunat ba'danya ya, tapi qoblahnya ada, pokoknya pendek gitu waktunya menjelang itu. Jadi sama umur anak usia dini juga pendek, filosofinya begitu, asar. Tapi itu akronim aksi 1000 hari pertama anak. Nah itu diadopsi karena saya pas datang ke kantor ini yang diminta nemenin itu kadis Persib, apa sih, perpustakaan dan arsip, jadi aksara. Dari asar jadi aksara, tapi akronimnya sama, aksi 1000 hari pertama kehidupan. Terus di dalam rancangan quick-quicknya pakai canvassing seperti ini ya. Ini yang saya pakai di Pokja transisi di rumah transisi. Pertama programnya apa ini, terus masalahnya diidentifikasi gitu ya. Terus aktivitasnya yang berjalan sekarang dari setiap dinas itu apa yang sama-sama mengarah sasarannya sama ke anak usia dini gitu ya. Berjalan mau wali kotanya baru atau lama itu tetap berjalan ya. Jadi disebut berjalan itu yang sudah alokasi anggarannya tersedia. Lalu indikatornya, nah ini kan saya menargetkan 0 kasus baru stunting mulai 2023. Di Kampar udah tercapai dengan 0 kasus baru ini. Angka stunting jadi berkurang berapa? Jadi 7,3% ya. Terus ini kematian ibu hamil belum tercapai karena di sana jarang yang mau donor darah. Jadi sangat luas. Saya pikir Sukabumi juga sangat luas gitu ya. Tapi ternyata ketersediaan bank darah PMI-nya tidak memadai untuk penanganan cepat ibu hamil gitu. Nah ini juga jadi perhatian nanti, berarti gerakan untuk donor darah harus dipersering misalnya biar tidak terlambat dalam penanganan. Terus seluruh keluarga miskin memiliki akses ini karena di Kampar punya punya dana khusus untuk asuransi kesehatan. Tetap Sukabumi ada selain KIS ada ya. Oke, berarti bisa dilakukan. 0 gizi buruk. Gizi buruk ini juga penting karena untuk pencegahan stunting ya. Jadi seperti ini. Manfaat utamanya jelas. Jalur distribusinya siapa aja yang berperan, mitranya nih semua, terus target sasaran, dampak sosial. Praktik baiknya di mana? Nah ini ya, ASAR di NTB, PAUD terus seluruh keluarga, kultur parenting. Struktur biayanya nih dipetakan dari mana saja dana yang sudah ada. Terus resikonya apa? Dihitung juga karena kalau kita tidak menganalisis resiko, kita nggak tahu tiba-tiba hambatannya misalnya, boleh juga hambatannya dicoret anggarannya sama wali kota. Boleh juga kan itu karena belum ini kan kemungkinan digeser-geser itu kan tinggi ya untuk bisa menyukseskan program wali kota. Dilanjutkan. Ini rangkaian kegiatannya seperti ini. Saya nggak keluar dan apa-apa karena ini sudah ada gitu. Ini cuma dibungkus. Lihat ya, kegiatannya sama yang sudah ada, tapi yang sasarannya sama anak-anak usia dini. Dan disepakati anak usia dininya karena ini aksi 1000 hari pertama kehidupan, ibu hamil sama balita usia sampai 2 tahun ya. Disepakati itu karena yang PAUD jadi ingin ikut juga gitu kan. Padahal itu sasarannya lebih ke yang lain gitu ya. Lanjut. Ini baru setelah itu karena melihat di P3A ada penghargaan KLA dan ada HPE, dibuatlah seperti ini karena kan sudah ada gugus tugas KLA ya di Kota Sukabumi. Nah itu berarti ada yang mengerjakannya, tinggal diaktifkan ya. Lanjut. Ini nunjukin aja terus buat inovasi-inovasi baru. Nah, kami misalnya membuat inovasi desa pendidikan. Ada anugerah untuk desa pendidikan. Untuk kelurahan apa misalnya? Dinas pendidikan. Oh, terima kasih, selamat datang dari Dinas Pendidikan. Kerjaannya banyak soalnya. Ini ya. Nanti yang kelurahan seperti apa? Atau RW mungkin lebih kan ada istilah dari kesehatan RW siaga ya. Nah, siaganya misalnya termasuk siaga bencana misalnya bisa ya dimasukkan itu ya, bukan hanya siaga
terhadap ibu hamil, tapi terhadap resiko-resiko lain. Misalnya di RW siaga, sudah semua RW siaga di Sukabumi, apalagi kalau sudah ya, di RW siaga itu ditambah misalnya upaya keselamatan. Konon data terakhir nggak tahu ya, 2 tahun yang lalu sih saya lihat data kematian anak itu kebanyakan karena kecelakaan lalu lintas. Nah itu ya, keselamatan anak harus diperhatikan karena lalu lintas ini anak kecil udah, orang tua bangga anak kecil bisa naik motor, itu kan ini sekali ya. Seperti apa dengan dinas perhubungan ya, lebih ini lagi. Jadi kita mengadres apa yang sudah ada, terus nggak perlu buat yang baru. Ketika kata-katanya tuh mirip, misalnya RW siaga, itu kan mirip untuk kesiapsiagaan BPBD gitu nanti terhadap banjir. Ini sekarang lagi banjir bandang di Lampung, kan nggak siaga-siaga, padahal sering banjir bandangnya gitu kan. Nah kita longsor, Cianjur yang longsor, kalau Sukabumi nggak? Sama. Kabupaten ya. Di sini banjir ya mungkin ya. Sampah mungkin. Nah kalau sampah memang masuk di RW siaga juga ya. Kota sehat, kota kabupaten sehat. Terus kesiagaan tadi, ZOS, zona selamat sekolah itu gitu ya, Dishub bisa ini dengan Disdik. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi kita beri nama agar ini, bahkan namanya bisa tetap sama, tapi kita tambahkan inovasi-inovasi baru agar kolaborasinya tuh bermuara pada hal yang membuat kita juga semangat untuk melakukannya ya. Apalagi kemudian inovasi-inovasi ini biasanya di dalam penghargaan itu dihargai tinggi gitu ya. Ada inovasi di dalamnya, misalnya inovasinya ternyata misalnya tadinya TPUKS karena di pemerintah di RI sejak pandemi kemarin gerakan sekolah sehat jadi masif kan. Di TPUKS itu bisa digabungkan dengan PPK misalnya ya, dengan pencegahan kekerasan, bisa digabungkan dengan budaya hidup hijaunya, bisa digabungkan dengan pencegahan pernikahan usia anak misalnya, bisa. Jadi ini tinggal direction dari Bapedanya sebagai perencanaan mana yang kemudian isu-isu yang sebenarnya bisa digabungkan gitu ya dengan relawan yang sama, karena kan TPUKS juga relawan ya sebenarnya ya, dengan relawan yang sama gitu ya bisa benar-benar menjangkau banyak hal, dan itu bisa jadi inovasi yang luar biasa karena mudah diduplikasi di tempat-tempat lain ya. Dilanjutkan sedikit lagi. Komitmennya harus tertulis. Jadi benar-benar harus komitmen bersama tadi. Nggak apa-apa jadi banyak MOU, terutama dengan ormas-ormas kan perlu. Ormas juga perlu portofolio MOU itu gitu. Ternyata untuk lembaga donor juga harganya mahal ya portofolio itu ya. Nggak apa-apa kan, kita win-win solution ya, saling menguntungkan untuk bisa jelas pada target yang kita sepakati. Dan bupati wali kotanya nandatangani meskipun ini kecil kesannya cuma di sekolah gitu, tapi itu kan pelayanan utama yang langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Lanjut. Ini inovasi yang agak besarnya di tingkat desa ya, nanti kelurahan silahkan. Saya di tim Kerlip di Bandung bikin klik misalnya. Kliknya apa ya? Kios literasi kelurahan. Klik. Tapi klik, ada juga klik di DP3 AKB apa gitu, saya lupa. Ini saya lihat pas ke Puspaganya ya, nanti dilihat. Nah, inovasi-inovasi seperti ini menggabungkan inisiatif-inisiatif tadi ya. Ini bisa jadi inovasi yang masuk ke penilaian yang kalau nggak salah hadiahnya tuh saya ingat Desa 1 di Deli Serdang. Itu sebenarnya Deli Serdang sekolah bermutu, tingkat ininya menggabungkan SRA dengan Adiwiyata dengan sekolah sehat gitu ya, jadi Desa 1. Inovasi ini jadi juara 2 nasional, dapat 15 miliar dari Menpan RB ya. Nah, inovasinya kan cuma menggabungkan, ini juga dapat hadiah, ini malah lebih besar dapatnya ya, karena dari Forum CSR nasional dapatnya ya. Kalau nggak salah hampir 300 miliar. Jadi bisa ya, jadi gitu ya, jangan merasa kecil hati dengan saya kan nggak ada anggaran gitu. Memang ujung-ujungnya duit, tapi anggaran ini biar untuk yang di RPJMD berikutnya gitu ya. Untuk yang sekarang bagaimana memanfaatkan yang sudah ada
nanti ditambah kesukarelawanan dari ormas-ormas itu bisa ikut memperkuat gitu ya ke dalam ini. Saya di Kampar di penghujung saya selain buat perkumpulan Kerlip, untuk pelaksana programnya kita buat Yayasan Sigap Kerlip Indonesia. Yayasan Sigap Kerlip Indonesia-nya dapat dari hibah dari Pemkab Kampar senilai 750 juta untuk merintis PKBM di 9 desa 1 kelurahan. Dan 1952 anak putus sekolah yang ditemukan dan dikenali itu bisa kembali belajar. Nah, di tiap PKBM itu sekarang ada 28 sampai 30 anak yang mau ikut ujian. Jadi solusi untuk penanganan anak putus sekolah misalnya bisa seperti itu gitu ya. Teman-teman Kerlip bisa bantu di aspek itu. Yang kedua misalnya kami juga dapat ini karena melakukan transisi PAUD SD gitu ya. Nah, ada pembentukan forum komunikasi PAUD SD, terus kita pengembangan kapasitasnya di situ dengan memang lebih banyak diajukan oleh Disdik ya programnya. Dilanjutkan ini yang tadi Rumah Kerlip Beriman itu ya, jadi sampai ke urusan balita gizi buruknya. Lanjut. Nah ini tadi ya datanya harus kemudian di baseline-nya diperbaharui. Yang paling lemah dari data itu tentang inovasi dan praktek baiknya ya, itu biasanya jarang teradres gitu. Berapa sasaran dari praktek baik ini yang sudah dijangkau gitu ya. Ini perlu karena biar kita bisa menjangkau yang belum jadi sasaran. Jangan sampai misalnya sekolah itu lagi yang dapat programnya gitu kan, atau PAUD kelurahan itu lagi, RW itu lagi gitu. Padahal ada yang lainnya. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan bersama agar kita tidak berhenti di piloting, tapi benar-benar ke pemenuhan ya. Agar KKG-nya sekali lagi ya, intinya diadil dan setara untuk akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Jadi ini benar-benar nggak boleh afirmasinya ke satu kelompok itu terus tiap tahun gitu ya, harus ada kecuali ada kebijakan tersendiri. Misalnya seperti di Kemdikbud POP 3 tahun memang udah dikunci multi-year 3 tahun. Tapi di tempat lain di kementerian cuma boleh 2 tahun berturut-turut misalnya. Di sini juga di dinas misalnya yang jadi sasaran kecuali ormas-ormas besar yang memang harus didukung ya kan, ormas perempuan itu harus ada afirmasi khusus kan untuk pengembangan kapasitas organisasi. Jadi satu datanya harus benar-benar ada hal-hal yang secara inovasi kita nggak perlu cari lagi gitu ya ininya, tapi benar-benar forum satu data ini juga menangkap data-data terkait dengan adil setara untuk kelompok-kelompok rentan dari inovasi-inovasi yang dilakukan. Bisa jadi programnya sama, tapi inovasinya dari sisi nama misalnya. Tidak hanya nama, tapi dari sisi kegiatan bisa semua bisa dilakukan ya. Dilanjutkan. Ini yang tadi saya bilang untuk keberlanjutannya ternyata dengan gerakan peduli tetangga jadinya apa yang diinisiasi di tahun pertama itu terus berjalan dan bermuara pada yang impian yang sudah dituliskan kan kayak tadi Bulan Aksara impiannya 0 stunting baru di tahun 2023 gitu. Ternyata tercapai ya kan, padahal PJ Bupatinya cuma 1 tahun yang saya dampingi. Selanjutnya saya langsung menggerakkan relawan Sigap Kerlip Indonesia untuk nggak ke stunting lagi gitu. Tapi berjalan karena ini sudah kemudian PJ Bupatinya atau wali kotanya mau turun gitu ya, sampai datang ke rumah-rumah yang gedeng yang beralaskan tanah gitu ya, terus kayak pokoknya dia pakai filosofi Sayyidina Umar bawa beras, nggak mau dibantu ajudannya, harus kan kebanyakan gitu suka nanti cuma latah sekali aja ingin lihat media gitu. Dan aja apa itu anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya, jadikan aja ini ya pencitraan. Yang penting tulus kan dari kitanya, itu ya. Jadi teman-teman dinas jangan khawatir karena memang bagaimanapun kalau di Pemkot ya pimpinan kita, imam kita ya wali kota. Jadi kalau yang dapat nama wali kotanya nggak apa-apa karena dia bukan sebagai pribadi tapi dia sebagai kita gitu keseluruhan. Jadi yang ngerjain sebenarnya
anak buahnya gitu, tapi citranya masuk ke situ gitu ya. Saya punya tanda tangan spesimennya, jadi sering buat SK. Dia udah baca, udah tanda tangan dan udah ke Bapeda diberi nomor. Kadang-kadang jadi seperti itu, kalau sampai bisa sedekat itu dengan wali kota kan jadi mempercepat kolaborasi. SK pembentukan forum CSR, dia bilang kapan ya kita diskusi ini, kok SK-nya udah ada. Ya Pak, udah diurus ke Bapeda sama ke biro hukumnya. Ya nggak apa-apa, ini shortcut seperti ini karena bicara quick win gitu, dan itu kan bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Ini jadi cheatingnya dikasih tahu ya. Dipermudah lah untuk itu. Kalau di Kampar ini memang saya harus naik piau sampai kayak gini dan terguling. Naik itu apa sih, ke desa yang sangat tertinggal itu harus naik double gardennya juga dengan iop sampai masuk ke jurang, tengah malam ke sana, pokoknya luar biasa aja ngebayanginnya. Aduh. Dilanjutkan. Nah ini awalnya kita sosialisasi ya kan seperti ini nih. Tapi kemudian semua sepakat, oh nggak bisa kalau inovasi ini tidak ada dalam bentuk perda gitu. Awalnya bentuknya RAD-nya di-SK-kan oleh wali kota, tapi dari RAD kemudian nanti jadi didorong. Belum ada kan perda? Sudah ya? Sudah ada. Oh sudah ada? Sudah ada. Oh oke. 2024. Oh oke, kalau sudah ada berarti bisa dilihat ya. Ini bukan berarti itu sudah bagus. Belum tentu juga, mungkin ada yang perlu, ada inovasi-inovasi baru yang perlu dipayungi, bisa setingkat SK wali kota karena wali kotanya baru ya. Disusun perwalnya Oh bagus sekali. setelah dicabut di Lebaran. Iya. Memang dari Kabid PP kan inisiatifnya ya ini ya. Ini. Oke, terima kasih. Itu jadinya panjang ya karena banyak ceritanya. Padahal tadi bilang nggak akan sama cerita, tapi tak terhindarkan. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk lebih semangat lagi, karena anak-anak Sukabumi, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya itu bergantung pada upaya kita merencanakan yang benar-benar sampai pada upaya KKG tadi ya, keadilan dan kesetaraan gender. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lagi di ini. Iya, nggak apa-apa. Mau berdiri? Saja ke moderator. Iya, benar sekarang. Luar biasa sekali. Aplaus untuk Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan Sejam ya? pemaparan juga Biasa ya. inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di berbagai daerah. 45 menit lah. Tadi dari apa yang disampaikan Ibu dan juga kaitan dengan kegiatan hari ini yaitu FGD. Nanti ditanya pas Group discussion ini untuk menggali data-data dari berbagai OPD ataupun dari organisasi masyarakat yang hadir. Kemudian POG ini juga dilakukan untuk melakukan praktek-praktek baik melalui kebijakan ataupun program dan juga kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas gitu. Outputnya akan seperti apa gitu? Outputnya akan seperti apa? Apakah memang akan menghasilkan suatu kegiatan yang sudah responsif gender ataupun belum gitu. Nanti Ibu Nur Afiatin akan menyampaikan dari hasil data yang didapatkan. Bagaimana Ibu mau